semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10, yaitu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu ya teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama, yaitu saya sendiri atas nama Eli Nurul Hayati dengan NIM E1R021008. Adapun rekan saya yaitu Alfian Bayan Hasani dengan NIM E1R021118 dan Muhammad Abiansyah dengan NIM E1R021146. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, dapat memahami rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, dapat menghitung rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya ya. Di sini ada yang tahu tidak apa sih segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga dengan salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat, di mana di dalam segitiga siku-siku itu terdapat hipotenusa. Ada yang tahu apa sih hipotenusa itu? Nah, hipotenusa adalah panjang sisi miring yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, pada gambar dapat kita lihat di sini, AB adalah hipotenusanya dengan nilainya C. Selain itu, terdapat AC adalah sisi siku-siku dan BC adalah sisi siku-siku. AC nilainya B dan BC nilainya A. Nah, kuadrat dari hipotenusa adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya, yaitu sisi AC dan sisi BC. Secara sistematis, teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana AB adalah sisi siku-siku dan C adalah hipotenusanya. Mari kita simak pembahasan selanjutnya mengenai rasio trigonometri menurut definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang pertama ada sinus, yang dimana sinus itu sendiri adalah perbandingan trigonometri antara sisi tegak atau sisi depan dengan sisi miring siku-siku, sehingga nilai sinus alfa itu sama dengan adalah panjang ruas garis BC dibagi dengan panjang ruas garis AB, atau dapat dikatakan seperti jika kita misalkan panjang ruas garis BC sebagai A dan panjang ruas garis AB dengan C, maka sinus alfa adalah A dibagi C. Kemudian yang kedua ada kosinus, yang dimana kosinus itu sendiri adalah perbandingan antara sisi alas segitiga siku-siku dengan sisi miringnya, atau dapat kita sebut sisi hipotenusa. Yang kedua ada kosinus, yang dimana kosinus itu adalah perbandingan antara sisi alas segitiga siku-siku dengan sisi hipotenusa pada segitiga siku-siku itu sendiri, yang berarti cos alfa adalah panjang ruas garis AC dibagi dengan panjang ruas garis AB. Jika kita misalkan panjang ruas garis AC dengan B dan panjang ruas garis AB dengan C, maka perbandingan atau nilai dari cos alfa itu sendiri adalah B dibagi C. Kemudian yang ketiga ada tangen alfa atau tangen. Tangen itu sendiri adalah perbandingan trigonometri antara sisi tegak lurus pada segitiga siku-siku dan sisi alas pada segitiga siku-siku. Yang berarti tangen alfa itu sama dengan panjang ruas garis BC dibagi panjang ruas garis AC, atau dapat kita misalkan jika panjang ruas garis BC sama dengan A dan panjang ruas garis AC sama dengan B, maka tangen alfa sama dengan A dibagi B. Kemudian yang berikutnya ada kotangen, yang dimana kotangen itu sendiri adalah perbandingan trigonometri antara sisi alas segitiga siku-siku dan sisi tegaknya, yang berarti nilai dari kotangen alfa itu sendiri adalah panjang ruas garis AC dibagi dengan panjang ruas garis BC, atau jika kita misalkan panjang ruas garis AC dengan B dan panjang ruas garis BC dengan A, maka perbandingan dari rasio kotangen alfa itu sendiri adalah B dibagi A. Atau dapat kita simpulkan bahwa kotangen ini adalah kebalikan dari tan itu sendiri, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa kotangen itu sama dengan seper tan alfa. Kemudian berikutnya ada sekan, yang dimana sekan itu sendiri adalah perbandingan trigonometri antara sisi miring segitiga siku-siku dan sisi alasnya. Jadi sekan adalah panjang ruas garis AB dibagi dengan panjang ruas garis AC. Jika kita misalkan panjang ruas garis AB dengan C dan panjang ruas garis AB dengan B, maka nilai dari sekan alfa itu sendiri adalah C dibagi B, atau dapat kita katakan jika sekan itu adalah sama dengan sekan sama dengan 1 dibagi cos alfa. Berikutnya ada kosekan.
yang dimana kosekan itu sendiri adalah perbandingan trigonometri antara sisi miring siku-siku atau hipotenusa segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya kosekan sisi tegaknya. Jadi dapat kita katakan bahwa kosekan itu sendiri adalah perbandingan antara panjang ruas garis AB dibagi dengan panjang ruas garis BC. Jika kita misalkan panjang ruas garis AB itu sama dengan C dan panjang ruas garis BC itu sama dengan A, maka perbandingan dari kosekan alfa itu sendiri adalah C dibagi A. Atau dapat kita katakan kosekan itu sama dengan 1 dibagi sin alfa. Baiklah teman-teman, untuk lebih memahami materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, alangkah baiknya kita beralih ke contoh soal, di mana di sini kita memiliki dua contoh soal. Yang pertama adalah diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku, yakni segitiga PQR, dan dimana yang ditanyakan adalah tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut Q dan R pada segitiga tersebut. Nah, sebelum kita jawab, mari kita analisis pada gambar tersebut. Di sana kita dapat bahwasanya panjang ruas garis PR itu ada sama dengan 1 dan panjang ruas garis RQ itu adalah sama dengan 2. Seperti yang kita ketahui bahwasanya RQ itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut, sehingga nanti untuk sisi samping ataupun sisi depannya itu tergantung sudut yang ditanyakan. Nah, bisa saja nanti sudut sampingnya adalah 1 ataupun yang tidak kita ketahui. Yang mana tidak kita ketahui itu adalah ruas garis PQ, yang dimana nanti kita akan mencarinya dengan rumus Pitagoras. Oke, kita lihat saja jawabannya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya panjang QR, ruas garis QR itu sama dengan 1 dan panjang ruas garis PR itu sama dengan 2. Sehingga untuk mencari panjang ruas garis PQ, maka kita akan mengkuadratkan dari yang diketahui, yakni panjang ruas garis QR dan panjang ruas garis PR, di mana nanti akan menghasilkan akar 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2, sehingga panjang PQ itu sama dengan akar 4 dikurangi 1, yang hasil akhirnya atau panjang dari ruas garis PQ itu sama dengan akar 3. Sehingga setelah kita mengetahui panjang dari ketiga ruas garis pada segitiga tersebut, dengan begitu kita dapat menentukan sinus kosinus tangen dari sudut Q ataupun R. Nah, mari kita lihat jawabannya, di mana sinus itu adalah panjang ruas garis PR dibagi dengan panjang ruas garis QR, di mana nilai dari sin Q itu adalah 1/2. Kita lanjut ke cos Q, di mana cos Q itu nilainya adalah sama dengan panjang ruas garis PQ dibagi dengan panjang ruas garis QR, atau kita substitusi nilainya sehingga menghasilkan akar 3/2. Untuk tangen Q itu kita dapat dengan panjang ruas garis PR dibagi dengan panjang ruas garis PR. Kita substitusi nilainya sehingga kita akan mendapatkan nilai dari tan Q itu adalah sama dengan 1/Q. Nah, untuk sudut R, kita juga akan mencari sinus, kosinus, dan tangennya, di mana nilai sin R itu sama dengan panjang dari ruas garis PQ dibagi dengan panjang ruas garis QR, sehingga nilai sin R itu kita dapati sama dengan akar 3/2. Untuk cos R itu kita dapat mencarinya dengan panjang ruas garis PR dibagi dengan panjang ruas garis PR, dan sehingga kita dapati bahwasanya nilai cos R itu sama dengan 1/2. Untuk tan R nya kita bisa cari dengan panjang ruas garis PQ dibagi dengan panjang ruas garis PR, sehingga nilai dari tan R itu adalah akar 3/1 atau sama dengan akar 3. Baiklah, kita akan berlanjut. Soal yang kedua, diketahui nilai kotangen beta itu sama dengan 12/5 pada segitiga siku-siku. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, maka tentukanlah nilai sin beta, cos beta, tangen beta, kosekan beta, dan sekan beta. Nah, sebelumnya kan di sini tidak ada gambar, maka nanti kita harus menggambar dulu segitiga siku-siku menurut yang diketahui. Mari kita lihat jawabannya. Seperti yang diketahui, kotan beta itu sama dengan 1/tan, di mana tan itu adalah sin per cos,
sehingga kotan juga sama dengan cos per sin. Seperti yang diketahui pada soal, bahwasanya kotan beta itu sama dengan 12/5, dan kotan beta itu juga bisa bernilai 1 per tan beta, atau sama dengan juga dengan panjang sisi samping dibagi dengan panjang sisi depan. Sehingga diperoleh dari yang diketahui bahwasanya panjang sisi samping itu sama dengan 12 dan panjang sisi depan itu sama dengan 5. Nah, apa yang belum kita ketahui? Di sini yang belum diketahui adalah sisi miring, panjang sisi miringnya atau hipotenusa. Untuk mencari hipotenusa atau sisi miring tersebut, kita akan menggunakan rumus Pitagoras, sehingga kita akan mensubstitusi nilai panjang dari sisi samping dan panjang sisi depan, sehingga kita peroleh untuk panjang sisi miring sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Sehingga setelah kita mengetahui tiga sisi tersebut, kita beralih untuk menentukan nilai dari sinus beta, kosinus beta, tangen beta, kosekan beta, dan sekan beta, di mana sinus beta itu sama dengan panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi miring, ya, sehingga nilai sinus betanya sama dengan 5/13. Untuk kosinus betanya itu kita cari dengan perbandingan panjang sisi samping dibagi dengan panjang sisi miring, sehingga nilai kosinus betanya adalah 12/13. Untuk tangan betanya kita dapat mencarinya dengan perbandingan panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi miring, sehingga nilai tangan betanya adalah 5/12. Untuk kosekannya seperti yang kita ketahui bahwasanya kosekan beta itu sama dengan 1 per sin beta, sehingga perbandingan untuk mencari nilainya adalah panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi depan, atau nilai dari kosekan beta itu adalah sama dengan 13/5. Untuk sekan beta itu sama dengan juga 1 per cos beta, sehingga untuk mencari nilainya adalah perbandingan dari panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi samping, sehingga nilai dari sekan beta ada sama dengan 13/12. Oleh karena itu kita selesai dalam pembahasan contoh soal ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi rasio trigonometri. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Sampai ketemu di next video ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.